Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdah. Ashabal fadilah, hadratil muhtaramin, sadatana ulama wal masyayikh, ashabal ma'ahid, ashabat turkis sufiyah, hadratil asai syuriyah, al-mukarram Kiai Haji Toha Mansur Athalallahu baqa'ah fi sihatin wa afiyah, Kiai Muhsin Azzallahu bi'izzih, para pejabat pemerintah, Pak Camat Kajoran, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Kepala Desa Sutopati, Mas Slamet ya, Slamet Marsudi, Nur Sidi, para tokoh masyarakat, segenap jajaran pengurus NU, Muslimat Fatayat, Ansor, Pagar Nusa, Ibnu PPNU, Sadati wa Sayyidati, Anisati, Ashabi wa Zumalai, Abnai wa Banati, Ayyuhal Khudur. Manusia itu bahasa Arabnya insan. Apa? Oh ya, ada yang kelewat. Al-Mukarramah, ibunya siapa tadi? Uswatun Hasanah. Azzahullah. Udah pulang. Manusia itu bahasa Arabnya apa? Insan. Insan kalimah isim, kata benda. Kalimah fiilnya, kalimah kerjanya anas. Bentuk adjektifnya, bentuk sifat. Kalau laki-laki maskulin anis, kalau perempuan feminin anisah. Anas, anis, anisah, insan itu maknanya harmoni, akur, rukun, saling seneng. Mana insan? Jadi kita ini menjadi insan, Bu, Pak, mempunyai prinsip atau sejak dilahirkan mempunyai sifat ingin harmonis, ingin akur, ingin gotong royong. Kan insan. Terjadi permusuhan, terjadi konflik, niku baru-baru saja itu eksistensial, sifat anyar. Pada dasarnya insan itu inginnya apa? Inginnya apa? Akur, harmonis. Paham betul? Jadi kalau ada orang Magelang bertetangga atau masih saudara kakak adik boten akur, sudah 3 bulan gak saling nyapa, itu nyatanya masing-masing kangen pengen akur nyatanya. Sebenarnya dalam hatinya ingin akur malih. Kata si kakak, aku jane pengen akur kalau adikku ini. Tapi yang memulai ojo aku. Adik dulu dong yang mulai. Si mulai menyapa tuh, si mulai ngejak akur. Adik dulu, masa saya kakak ngejak duluan. Kata si adik, aku ya pengen jane karo akur karo kakang nih. Kangen. Tapi yang mulai menyapa ojo aku. Kakak dulu dong yang mulai nyapa. Kalau saya kan dokter Andes, kakak saya itu tampatan SD. Misalkan, saya kan kaya, kakak saya kan melarat. Kakak dulu dong yang menyapa saya, jangan saya. Jadi
Sebenarnya orang kalau lagi tegang, konflik, buatan akur, dalam hatinya merindukan akur kembali. Sebab insan maknanya harmonis. Kalau ada orang tidak akur, berarti lagi leren jadi manusia, lagi istirahat. Maka Rasulullah SAW memberi toleransi, kudu-kudunya orang akur paling lama 3 hari 3 malam. Setelah 3 hari harus kembali jadi insan, akur maneh. Ngoten betul panjenengan? Ngoten betul. Kalau kita betul-betul manusia, insan, pasti akan berupaya, berusaha seluruh masyarakat Sutopati akur kabeh. Orang-orang tukaran. Betul. Gak ada orang bertengkar. Gak ada orang jotaan meneng-menengan, betul wonten. Kalau betul-betul kita insan. Nah, manusia ini makhluk yang paling mulia. Panjenengan ini makhluk paling mulia nih. Lebih mulia daripada binatang. Lebih mulia daripada jin, setan. Bahkan lebih mulia daripada malaikat kita ini. Walaupun ayu ora, sugih ora, pinter ora. Tapi lebih mulia tinimbang malaikat. Sing lanang yo ganteng ora, pinter ora, sugih ora. Tapi manusia makhluk yang paling mulia. Kenapa? Karena hanya manusia kita yang pernah berjanji siap menjalankan amanah dari Gusti Allah. Gusti Allah menawarkan amanah kepercayaan kepada alam semesta, langit, bumi, gunung. Langit tidak mau, bumi tidak sanggup, gunung menolak karena takut khawatir tidak bisa menjalankan amanah Allah dengan baik. Wong Sutopati menerima. Paham betul? Jadi Allah menawarkan kepercayaan kepada langit. Langit tidak mau. Kepada bumi. Bumi betul purun. Kepada gunung. Gunung menolak. Manusia menerima. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha washfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanah kepercayaan. Saya tawarkan kepada langit, gak mau. Bumi menolak. Gunung gak sanggup. Wasfaqna minha, fa'abaina wasfaqna minha. Menolak dan takut. Wahamal insan menerima. Padahal insan itu, manusia itu, termasuk panjenengan lah, kulon nggih masuk nih. Innahu kana zaluman jahula. Mempunyai potensi, manusia punya potensi zaluman, sangat kurang ajar. Kalau zalim kurang ajar, kalau zalum kurang ajar pol. Dan jahulan sangat bodoh. Kalau bodoh jahil, kalau jahul bodohnya pol bodohnya. Manusia yang punya potensi zalim dan punya potensi kurang ajar, punya potensi bodoh, menerima amanah dari Allah. Pertanyaannya, mahiyal amanah, mahiyatilkal amanah. Amanah apa itu? Amanah ada 2. Ada berapa? 1, amanah ilahiyah langsung dari Allah. Muqaddasah, suci, siapapun tidak bisa nambahin, tidak bisa ngurangi, yaitu agama. Apa? Ya, agama itu
aman dari Gusti Allah kepada manusia, tidak boleh nambahin, nggak boleh ngurangi siapa saja, hatta Rasulullah nggak bisa, nggak boleh. Itu agama. Dipercayakan kepada orang Suto Pati agar agama dikembangkan, dipahami, diperkuat, didakwahkan, amanah pada kita itu. Agama itu isinya dua. Isinya berapa? Dua. Satu, akidah, keyakinan. Dua, syariah, ibadah. Ini tidak boleh ditambahin, tidak boleh dikurangin. Rukun iman wonten pinten, Bu? 6. Tiba-tiba ada orang Magelang kurang 6 iki, tak tambahi 7 ah. Boleh tidak? Rasulullah aja nggak bisa, apalagi ente. Sholat kalau 5 waktu, tak tambah ya. Atau saya kurangi ya. Subuh kok 2 rakaat padahal habis tidur istirahat, tak tambahi 4 rakaat. Zuhur sedang kerja kok sholat 4 rakaat, 2 sajalah zuhur lah. Boleh tidak? Nah, makanya agama ini tidak bisa ditambahi, tidak bisa dikurangi. Sekarang Bu, Pak, kalau benar-benar iman menjadi keyakinan, akidah menjadi keyakinan, maka harus dirasakan dalam hati. Dirasakan dalam, Pak, kalau saya bertanya, Allah ada apa tidak? Jawab. Allah ada apa tidak? Kata siapa? Jangan jawab kata kiai, kata ustad, jangan. Itu namanya masih katanya. Jari-jari ya. Jarene masih jarene. Allah ada apa tidak? Ada. Kata siapa? Kata kiai. Jarene kiai. Aku krungu sriwing-sriwing. Nek Allah ki ono. Ngoten niku namanya akidah dari niku. Bukan akidah. Baru hafalan namanya. Kalau anak kecil boleh. Anak kecil, kata guru saya, kata ustadz saya, Allah itu ada. Tuhan ada satu, namanya Allah. Anak kecil, kata guru, panjenengan sing nyun sewu. Panjenengan mulai 70 sudah 5 di lumane mati. Masih katanya, masih jarene. Berarti belum menjadi akidah. Paham betul Bapak? Paham betul? Jadi kalau kita ditanya, Allah ada apa tidak? Jawab. Kata siapa? Kata saya. Gitu loh. Kata siapa? Jere sopo? Aku. Jere sopo? Kanjeng Nabi Muhammad betul-betul utusan Allah bukan? Benar-benar utusan Allah? Jere sopo? Lah iya. Al-Quran wahyu dari Gusti Allah, kalamullah, sabdanya Allah turun kan dari Muhammad, Al-Quran. Percaya betul? Kata siapa? Itu. Ada makhluk namanya malaikat. Percaya betul? Kata siapa? Ada surga neraka, ada hari kiamat, nanti hidup lagi. Setelah mati ada kehidupan di akhirat. Percaya? Kata siapa? Itu. Ada qada qadar. Apa yang terjadi di dunia ini, baik maupun buruk, negatif, positif, semua dari Allah. Percaya? Kata siapa? Kalau saya tanya, garam uyah rasanya apa? Kata siapa? Kata saya, mau sejarah ini. Gula rasanya piye? Kata siapa? Iya, itu sama dengan akidah tadi. Dirasakan. Iki sing nom-nom aja krungu, sing nom-nom aja krungu nggih, sing remaja aja krungu. Satu lagi. Turu bareng suami istri, enak mboten? Kata siapa? Masa jarene? Ayo jarene apa yakin lu? Turu bareng suami istri, selimutnya setunggal barengan, enak mboten? Nikmat mboten? Jare sapa? Lah iya. Itu namanya masy'urun fi qalbi. Maka nyun sewu para kiai, nyun sewu,
Kalau mimpin tahlil, la ilaha illallah hayyum maujud. Hati-hati maknanya maujud itu. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyum maujud. Lafal maujud ku makna letterleknya diwujudkan. Kan itu isim maf'ul. Paham betul? Harus diterangkan pada masyarakat. Di sini artinya la ilaha illallah hayyun yang maha hidup, maujudun ay masy'urun biwujudih. Apa? Masy'urun biwujudih, dirasakan adanya. Anan Gusti Allah itu dirasakan oleh semua manusia, merasakan adanya. Jadi maujud, hati-hati maujud mana kan diwujudkan tuh, isim maf'ul. Tapi kalau bagi Allah bukan diwujudkan, salah tuh. Ngomong maujud diwujudkan, dirasakan wujudnya. Masy'urun biwujudi. Paham boten? Jadi monggo panjenengan rajin ngaji nggih. Rajin. Nah, ngaji datang kiai sing bener-bener ilmunya benar, kelakuannya bagus, akhlaknya sae, bisa dipercaya omongannya, dawuhnya, bisa diikuti kelakuannya. Ayo cari guru yang benar. Cari guru yang benar. Sekarang banyak orang pinter, tapi kelakuannya orang bisa didelok, orang bisa diikuti kelakuannya. Banyak orang pinter, apalagi masalah agama. Banyak orang ngomong seenake, padahal dia nggak paham, nggak ngerti. Apa yang kata begini contohnya. Hal-hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah bid'ah kalau dilakukan, salah, rokok itu sesat. Waktu zaman Rasulullah nggak ada maulid Nabi, nggak ada Isra Mi'raj, nggak ada tahlilan, berarti bid'ah itu. Nah ini jelas ini keluaran pesantren kilat. Mondoknya mek 2 minggu pesantren kilat tuh, mung jenggote dowo menang jenggot tok menangnya. Kayak toha kalah jenggoten. Mas, tidak semua yang tidak dilakukan Rasulullah itu bid'ah. Contoh sing gampang mawon. Quran ketika zaman Rasulullah tidak diperintah ditulis. Rasulullah mboten perintah tulis Quran ya, mboten. Kenapa? Sahabat apal kabeh. Turun wahyu apal. Gak bisa ditulis. Kayak kita kan, kulo kan apal kulhu, falak, nas kulo apal. Mboten butuh tulisan. Jangan apal mboten kulhu. Falak, nas apal, butuh tulisan mboten. Mboten. Begitulah sahabat. Semua hafal Quran, gak butuh tulisan. Hafal kabeh. Berarti kalau tidak Rasulullah kemudian kita lakukan bid'ah, nulis Quran salah berarti. Berarti salah dong. Zaman Rasulullah nggak ada Quran ditulis, nggak ada. Setelah Khalifah Abu Bakar, beliau berpikir tidak mungkin umat Islam yang jumlahnya semakin banyak ini semua hafal Quran, nggak mungkin. Nggak mungkin orang Islam, umat Islam semua hafal Quran, nggak mungkin. Maka Sayyidina Abu Bakar membentuk tim penulis Al-Quran 10 orang. Quran ditulis. Ketuanya sahabat Zaid bin Thabit. Anggotanya Ubay bin Ka'ab, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ali, Muawiyah, Ibnu As. Itu penulis Quran 10 orang. Wes ditulis, disebarkan ke kota-kota Kufah, Basrah, Baghdad. Kan? Lama-lama satu kota dengan yang lain baca Qurannya bertentangan. Ada yang baca ta'lamun, ada yang ya'lamun. Ada ta'qilun, ada ya'qilun. Wah, ini bahaya ini. Quran bisa berubah. Maka ketika zaman Khalifah Utsman bin Affan, Quran dari kota-kota itu ditarik, kumpulkan ke Madinah. Beliau memutuskan tulis ulang. Ayo tulis mana? Dan jadi satu, yang lain bakar. Yang lain bakar.
Ini yang resmi, yang benar. Maka Quran dari dulu sampai sekarang namanya mushaf. Gak paham? Mushaf Utsmani namanya. Mushaf apa? Utsmani. Mushafnya Pak Haji Utsman. Artinya mushaf yang diresmikan ketika zaman Khalifah Utsman bin Affan. Jangan kudu paham nek ndelok Quran tulisannya mushaf Rasam Utsmani. Artinya Quran ini ditulis sejak zaman Sayyidina Utsman. Lah, nulis Quran itu bid'ah itu. Kalau ente benar-benar nggak mau bid'ah, ojo mocok Quran apal-apalan. Ayo. Ya betul-betul ente menganggap itu bid'ah, semuanya tahlil bid'ah, ziarah kubur bid'ah, maulid Nabi bid'ah. Ente mocok Quran bid'ah itu. Membaca bid'ah. Yang zaman Rasulullah piye? Apal. Kalau mau zaman Rasulullah. Aduh, nek nglayani ngeten niku jadinya capek jen. Enggak usah dilayani ya, enggak usah dilayani ya. Ning teng Magelang betul wonten sih. Wonten betul Magelang. Yang ngomong gitu wonten mboten? Maulid Nabi bid'ah, semua bid'ah, ziarah kubur sesat. Wonten mboten? Kalau ente menganggap semuanya bid'ah, maka ente baca Quran juga bid'ah. Kalau mau seperti zaman Rasulullah, hafal-hafalan. Sahabat nggak ada yang baca Quran, hafal semuanya. Ampun. Itu kalau betul-betul kita memahami agama. Zaman Rasulullah SAW, banyak sekali sahabat memuji Rasulullah, menyanjung-nyanjung. Nggak dilarang, nggak dilarang. Ada seorang penyair masuk ke masjid, Rasul baru saja selesai ngimami sholat subuh. Langsung beliau, si penyair ini memuji-muji Rasulullah. Innar rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuha bibatni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu. Sungguh Rasulullah pemimpin besar, pemimpin sukses, bagaikan pedang yang tajam. Made in India, engkau datang dari suku Quraisy, Mekah, membawa kebenaran, membawa petunjuk-petunjuk kebenaran. Diikuti oleh para sahabat yang gagah berani tapi berhati mulia. Rasulullah tidak melarang. Enggak, jangan muji-muji saya, bid'ah. Enggak. Malah kebaliknya, Rasulullah malah setelah mendengar pujian memberi hadiah selimut yang sedang dipakai. Beliau lagi kumulan selimut. Selimutnya lurik-lurik, spray dulu, badan Cina dulu, badan Cina. Dengan satu saya ketewul lah. Lah, selimut yang lurik-lurik itu bahasa Arabnya burdah. Apa? Ini, terima kasih saya dipuji. Ini kenangan dari saya. Namanya Ka'ab bin Zuhair, si penyairnya tadi. Kalau ibu atau bapak tidak percaya, ayo pergi dengan saya ke Turki, masuk gedung museum Topkapi, masih ada terawat dengan rapih burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengarkan puji-pujian. Percaya mboten? Percaya mboten? Yang enggak percaya ayo ke Turki dengan saya. Tiketnya tunggu dewe. 40 juta nih bola-bali nih tiketnya. Nah, sejak itu kalau ada qasidah syair yang isinya memuji-muji Rasulullah dinamakan qasidatul burdah. Apa namanya? Apal mboten? Nah, nyun sewu, ini Roy Syuriani harus hafal Debak Barzanji, burdah harus apa itu? Karena itu milik kita, kepunyaan kita. Kalau bukan kita yang ngapal, apa Wahabi suruh ngapal? Itu punyaan kita itu. Barzanji, Debak, khutbah nikah, talqin, tahlilan, manaqib suatu kul dijalani. Milik siapa itu? Milik siapa itu? Milik kita orang NU. Kalau bukan orang NU yang ngapal, siapa yang akan ngapalin? Paham?
Bodoh karo kita harus hafal Indonesia Raya, Garuda Pancasila. Sama, itu milik kita, bangsa Indonesia. Kalau bukan kita yang ngapal, apa orang Malaysia suruh ngapal? Ya nggak mungkin dong. Betul nggih? Nah, suatu ketika ada seorang ulama namanya Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri, orang Iskandariyah. Beliau muridnya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas muridnya Syekh Abil Hasan Asyadili. Asyadili muridnya Syekh Abdul Salam bin Masis. Abdul Salam bin Masis muridnya Syekh Abu Madyan Syu'aib Al-Ghauth. Sakit 1 bulan. Ore sotangi, setruk sebulan. Suatu ketika tidur mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan nate sering jawab, panjenengan sering mimpi jumpa Rasulullah? Dereng. Nek jumpa pocong gendruwo. Beliau matur, ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan, gak bisa bangun, gak bisa jalan, tapi saya punya nazar, minta izin, saya akan menggubah syair yang tujuannya isinya muji-muji panjenengan, nyun izin. Ya silakan, kata Rasul, silakan. Seminggu ngimpi ketemu maneh, sudah selesai Rasulullah. Coba dibaca, saya ingin dengar, katanya. Dibaca. Selesai dibaca, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi tersenyum, wa masaha jasadahu, badan diusap-usap, fata'affa fauron, besoknya sembuh, iso tangi, iso mlaku, iso melayu. Percaya mboten? Percaya mboten? Bahwa Kanjeng Nabi walaupun melalui mimpi bisa memberikan syafaat kepada kita. Percaya mboten? Nah, jenengan tahu ngimpi Kanjeng Nabi, yo adon syafaatnya. Punti syairnya, apal mboten? Amin tadzakuri jironim bidi salami mazat tadam anjaro min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadul barqu fi dhulma'i min idhami fama li aynaika in qul takfu fahamata wa ma li qalbika in qul tastafiq yahimi. Apal mboten? Sing apal apa ya? Ayo aku si melon jenengan, ayo sing apal apa wis ayo. Dangdutan. Ayo kalau melon jenengan pun. Artinya nih. Amin tadzakuri jirum bidhi salami mazat tadam'an. Kenapa engkau selalu menangis? Tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah. Apakah engkau kangen pada seorang perempuan yang ada di dusun di Salam? Atau karena engkau sedang teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di dusun Kadhimah? Atau karena engkau teringat suatu malam gelap gulita di desa Idham? Kenapa kamu gak enak makan, gak enak tidur, gelisah, kurus kering, nangis terus? Kenapa? Pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti lagi mabok? Jawabnya, na'am sarotaifu man ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar, saya lagi mabuk cinta, lagi kangen, rindu seseorang, sampai rasa kangenku menjadi penyakit. Tapi kalau ente tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti akan memaklumi. Siapa sih yang kamu rindukan, kamu tangisi siapa? Yang saya tangisi, yang saya kangeni adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi wes ikut ngapa? Ikut tahu ngapa? Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami
Yang sedang kurindukan adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Dialah Nabi kita yang kita harapkan pertolongan syafaatnya. Percaya buatan Kanjeng Nabi sangat memberi pertolongan. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul la wajadullaha tawwabar rahima. Wong sing akeh dosane, contohnya kula, contoh saya, contohnya. Orang yang banyak dosanya, contohnya saya, datang kepadamu Rasulullah, taubat, istighfar, nang sandingi Rasulullah, Madinah, kota Madinah. Kemudian Rasulullah pun ikut memohonkan ampun untuk saya. Jadi kita ke Madinah, istighfar nang sandingi Rasulullah, dan Rasulullah pun ikut mendukung, memintakan ampun untuk orang itu. Lawajadullah tawwabar rahimah, lamnya lam taukid. Pasti Allah akan ngapura dosa wong iku. Syaratnya Rasulullah ikut dukung syaratnya. Fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul. Taubat, istighfar nang sandingan Rasulullah. Rasulullah pun ikut memohonkan juga, ikut mendukung lah. Pasti dosa besar kayak apapun, sebanyak apapun, Allah akan mengampuni orang itu. Paham betul? Ya, monggo pada umroh guys, sami umroh dereng. Sami umroh dereng. Monggo nabung. Nah, haji barangkali ngantri dowo, umroh. Istighfar nang sandingan Kanjeng Nabi. Lah, masalahnya muga-muga Kanjeng Nabi mendukung, ikut memohonkan ampun untuk saya. Pasti Allah akan mengampuni dosanya orang itu. Paham betul? Jadi artinya Rasulullah itu mempunyai hak untuk menolong siapapun yang kehendaki. Ini Quran ini, Quran. Rasulullah mempunyai hak memberikan syafaat kepada siapapun yang ia kehendaki. Rasul namanya siapa? Rasul namanya siapa? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinanah, bin Huzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudhar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Apal mboten? Sing apal apa tuh ya? Iki ora, sing apal apa sing apal? Adnan bin Ad, bin Udad, bin Hamaisa, bin Salaman, bin Banat, bin Haml, bin Qidra, bin Ismail, bin Ibrahim, bin Azar, bin Tarah, bin Nahur, bin Syaruh, bin Arhu, bin Faligh, bin Abir, bin Al-Fahshad, bin Sam, bin Nuh, bin Lamak, bin Matusalih, bin Mihlayil, bin Qinan, Nuh bin Lamak, bin Hormus, bin Akhnuh, bin Idris, bin Mihlayil, bin Qinan, bin Anush, bin Syith, bin Adam alaihissalam. Jadi leluhur Kanjeng Nabi jelas mboten? Jawab. Mbah-mbahnya Kanjeng Nabi jelas mboten? Leluhur jenengan? Jawab. Leluhur jenengan? Sing jawab jelas sebut bapak rolas. Kita ini gak jelas. Leluhur kita mbu sopo iki mbu. Nah, Kanjeng Nabi luhurnya jelas. Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Nabi Adam. Kemudian turun-temurun melalui putra-putranya sampai ke kakeknya Syekh Abdul Muttalib, pindah ke putranya Syekh Abdullah, masuk ke rahimnya Sayyidah Aminah.
Saratun sara nurun nubuwati fi asari hurarimul bayyah wa badara badruhu fi jabini jaddi Abdul Muttalibi wa ibni Abdillah athirillahumma qabrahul karim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nur Muhammad saratun sara nurun nubuwah. Nur Muhammad mengalir dari Adam sampai Syekh Abdul Muttalib, pindah ke anaknya Abdullah, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Semua leluhur Nabi Muhammad dijaga. Diapakan Bu? Diapa? Dijaga dari apa? Nah ini. Hafizul ilahu karamatan aba'ahul amjada sawnan lismi tarakus sifaha falam hum'aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Hafizul ilah, Gusti Allah jogo Kanjeng Nabi. Dijaga dari apa? Mbah-mbahnya Kanjeng Nabi ini kula sebut namanya tadi, tarakus sifah, tidak ada yang pernah berbuat zina. Dari Adam, min adamin ila abi wa ummihi. Dan Nabi Adam, saya bapaknya, ibunya, tadi yang saya sebut nama-namanya tadi, tidak ada satupun yang pernah berbuat zina, tarakus sifah. Nah, leluhur kita nggak jelas sembuh. Leluhur kita jelas betul? Nggak jelas kan ya? Ya embuh. Kanjeng Nabi dijamin leluhurnya tidak ada yang pernah berbuat zina. Nalikane Kanjeng Nabi lahir, omahe Siti Aminah Padang. Belum ada listrik, belum ada. Padang, Abu Lahab dari kejauhan melihat, ada apa rumahnya Aminah kok Padang? Maka Abu Lahab perintah budaknya namanya Suwaibah. Siapa namanya? Coba Suwaibah, lihat rumahnya Aminah kok Padang ono apa? Suwaibah pergi, nggak lama kembali, majikan, bos, ya Ami, Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari mukanya bayi itulah adanya datangnya sinar. Dari mukanya bayi itulah menjadi padang rumahnya Aminah itu. Abu Lahab senang Bu. Abu Lahab senang mendengar ada bayi laki-laki namanya Muhammad, mukanya bersinar. Abu Lahab ngomong sama Suwaibah, Suwaibah, mulai sekarang kamu bebas, bukan budak sudah bukan. Silakan bebas sama dengan saya, sama dengan kita Anda bebas. Orang merdeka bukan budak bukan. Saking senenge menghormati Kanjeng Nabi lahir. Mongko bakal tengah akhirat. Abu Lahab itu masuk neraka. Sudah ada di Qur'annya ada. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Sesla naron akan masuk neraka Abu Lahab itu. Begitulah istrinya. Wa amratu hammalatal hatab. Tapi nanti di neraka Abu Lahab setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka. Selasa masuk lagi. Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Senin dintas. Selasa masuk lagi. Selama-lamanya Bu. Selama-lamanya. Abu Lahab kalau hari Senin dikeluarkan dari neraka. Selasa dimasukkan lagi sampai hari Minggu. Ya, selama-lamanya itu. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnain nidaiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmad. Kenapa kalau hari Senin Abu Lahab dikeluarkan dari neraka? Karena lis-sururi bi ahmad, gembira dengan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famadzannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka seperti apa pahalanya orang Sutopati yang setiap malam Jumat, setiap ada akikah atau selamatan rumah baru, apa saja syukuran, mau coba berjanji, muji-muji Rasulullah. Abu Lahab senang menghormati Kanjeng Nabi sepisan seumur urip, dan dia kafir dan dia masuk neraka, tapi hari Senin dikeluarkan. Lah panjenengan Bu setiap minggu mau coba berjanji nggih? Setiap malam Jumat mau coba berjanji nggih? Waduh,
yakin min ahli syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham boten? Percaya, nek percaya monggo boten menapa. Yang percaya min ashabi syafaati Rasulullah. Yang tidak percaya mahrumuna an syafaah. Silakan enggak percaya. Ente yang enggak percaya enggak akan dapat syafaat Rasulullah. Yang enggak percaya mesti dapat. Orang percaya mesti oleh. Paham boten? Jadi Maulid Nabi bukan bid'ah, bukan. Sejak zaman sahabat, zaman Rasulullah sudah memuji-muji Rasulullah. Bahkan Kanjeng Nabi ridho, senang dipuji-puji. Ini keyakinan harus kita sampaikan kepada masyarakat warga Nahdliyin agar terus berlanjut ila yaumil qiyamah. Amal-amal seperti ini diamalkan oleh masyarakat sampai ila yaumil qiyamah. Tuh akidah namanya. Yang kedua syariat. Agama yang kedua apa? Syariat. Ringkas mawon. Rukun yang kedua, rukun Islam, iqamus sholah. Mendirikan sholat. Kenapa tidak amalus sholah, menjalankan sholat? Kok iqam, mendirikan, membangun. Kok tidak mengamalkan sholat? Kenapa tuh? Karena sholat harus dibangun. Orang Sutopati semuanya harus sholat. Kepala desanya, sekdesnya, RW, RT harus sholat. Bapak, ibu, anak, mantu, ponaan, pembantu di belakang, pembantu perempuan, supir harus sholat semuanya. Itu baru iqamus sholah. Kalau enggak semua berarti belum iqamus sholah. Baru amalus sholah namanya. Indonesia ini semua orang Islam harus sholat semuanya. Kepala desa sholat, camat sholat, bupati sholat, gubernur sholat, presiden sholat. Semuanya harus sholat semuanya. Baru namanya iqamus sholah. Kalau tidak semuanya namanya amalus sholah. Paham boten? Nah, pun. Ini agama nggih, namanya amanah ilahiyah agama, isinya akidah dan syariah. Monggo panjenengan ngaji karo kiai untuk mendalami pemahaman akidah dan syariah. Monggo supaya kita tidak salah, tidak sesat. Pun. Yang kedua, amanah yang dipercayakan kepada manusia, langit, bumi, gunung tidak sanggup tapi kita sanggup. Amanah berian adalah amanah insaniyah ijtihadiyah. Amanah yang bersifat manusia, hasil kreativitas manusia, hasil produk kecerdasan manusia, juga amanah. Isinya dua, isinya. Kalau tadi agama dua, akidah syariah. Sekarang kalau tadi gak boleh tambahin, gak boleh dikurangin. Yang ini harus berkembang, gak boleh berhenti. Ada dua. Satu, thaqafah. Dua, hadarah. Apa thaqafah? Pendidikan, peraturan, culture, budaya, undang-undang, administrasi. Itu namanya thaqafah. Kita harus membangun masyarakat yang disiplin, masyarakat berpendidikan cerdas. Paham? Gampang dulu apa kabeh lah. Tolabul ilmi faridatun. Pinter itu wajib. Artinya pinter itu wajib. Kalau pinter wajib, bodoh dosa dong. Ayo muni, pinter itu berarti bodoh dosa. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahu al-haqqu min rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Apa artinya? Sing iso bener, gampangane. Sing iso bener wong sing duwe ilmu. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahu al-haqq. Sing iso hak, sing iso bener orang punya ilmu. Bertani benar, bisnis benar, anggota DPR benar, jadi anggota DPR benar, jadi bupati benar. Yang punya ilmu itu bangun gedung benar dengan ilmu teknik sipil. Berternak ayam atau kambing atau sapi benar berdasarkan ilmu. Kalau tidak berdasarkan ilmu pasti salah. Kalau benar kebetulan, kalau benar semata-mata kebetulan. Tapi untuk standar kebenaran harus dengan ilmu. Maka
kewajiban kita amanah dari Allah membangun masyarakat Sutopati yang cerdas, yang pinter, berpendidikan. Siap? Siap betul? Tidak boleh ada anak Sutopati yang buta huruf. Tidak boleh ada yang tidak sekolah atau ngaji. Semuanya harus sekolah. Harus ngaji. Ngoten nggih? Ini perintah Islam. Pinter iku wajib, bodoh iku. Coba Pak, bayangkan. Ilmu dikuasai oleh non-muslim, orang barat. Sekarang apa? Sudah sangat luar biasa kemajuan teknologi ini. Apa? AI, medsos, YouTube, Instagram, TikTok, WhatsApp. Bikin siapa itu? Bikin kiai? Bukan. Bikin orang non-muslim. Maka isinya macam-macam isinya. Porno. Iklan obat kuat. Iklan obat. Gambar kaya ngono kuwi. Dosa. Kalau tidak dosa. Sampeyan delok gambare film wong zina. Jadi saksi bakal ning akhirat. Kenal orang kok. Kalau bakal jadi saksi. Enggak sembarangan loh. Enggak sembarangan. Walaupun film. Walaupun gambar. Tulis sampe nonton. Besoknya akhirat jadi saksi panjenengan. Paham betul? Jadi yang gitu itu jangan ditonton. Itulah kemajuan ilmu pengetahuan yang sangat menantang. Mbuh piye bakale 20-30 tahun yang akan datang. Cucu kita, anak-anak kita nanti semuanya sudah pegang HP semuanya. Dan isinya macam-macam. Ada baiknya, ada yang positif, tapi juga ada yang negatif. Adu domba, fitnah, provokasi, terorisme, provokasi liberalisme, ada semua di YouTube itu. Pergaulan bebas, ada. Ya Allah, ngapain sholat? Repot-repot. Kenapa puasa? Repot-repot. Mengurangi produktivitas. Wong puasa itu nanti produknya berkurang. Biasanya menggawe 10, paling-paling 5. Mulai poso, lapar. Gak usah puasa, gak usah. Jadi mengurangi produktivitas. Ayo, di konten YouTube niku. Ada lagi yang Pancasila kafir. Undang-Undang Dasar 45 kafir. Wa man lam yahkum bima anzal fa ulaikum kafirun. Barang siapa tidak menjalankan syariat Islam kafir, maka Indonesia ini pemerintahnya kafir. Harus kita bom. Ada itu di YouTube itu. Nah, makanya kalau cucu panjenengan delok iku dereng wonten dasar dari kita Ahlussunnah wal Jamaah, pasti anak cucu panjenengan sesat. Nggih mboten? Oleh karena itu, sekali lagi, ayo anak-anak kita harus cerdas, harus pinter. Ini namanya amanah thaqafah namanya. Culture, budaya, akhlak. Yang memiliki akhlak saya betul. Yang memiliki akhlak saya sedoyo. Coba saya contohkan. Saya setuju kalau takoni tiang Sutopati akhlaknya saya sedoyo. Coba saya contohkan. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat. 6 ormas, NU, Muhammadiyah, Wasliyah, Perti, Piti. Udah 23 jam dari Jakarta. Jakarta, Dubai, Dubai Aljazair, Aljazair ke Mali namanya kota Tembakto, ibu kotanya. Di sana 5 hari. Di kota Tembakto, ibu kota itu Bu, tidak ada rumah pintunya dikunci. Tidak ada rumah jendelanya ditutup. Sepeda motor ditinggal di halaman yang latar, kuncinya masih gantung. Ayo, katanya orang-orang Sutopati akhlaknya baik. Ayo dicoba ya, nanti malam dicoba ya. Nanti mau dicoba ya. Sepeda motor nggak usah beli rumah. Kuncinya nggak usah dicabut, kuncinya. Ayo, wani orang itu. Nah, kita ini akidahnya benar. Iman kita benar. Pangeran Gusti Allah siji. Nabi Kanjeng Muhammad. Kitab Al-Quran. Apalagi sholat, ngaji, istighosah, selawatan. Tapi akhlaknya masih kita pertanyakan. Coba diuji nanti malam. Panjang rumah harus dikunci. Jendela harus ditutup. Sepeda motor gak usah masuk ke rumah. Kuncinya gak usah dicabut, gak usah. Coba kayak apa? Kayak apa? Saya pernah pergi ke Australia tahun 2012 dengan istri saya, muter-muter ceramah
6 kota. Canberra, Melbourne, Adelaide, Brisbane, terakhir di ibu kota Sydney. Ceramah di masjid besar yang tadinya gereja, jadi masjid. Pada duhur ceramah, sampai ngobrol-ngobrol sampai asar lah. Pada asar, belanja oleh-oleh. Ada toko-toko kecil-kecil, belanja anduk, kaos, celana, oleh-oleh. Bawa ke hotel, beresin. Setelah itu, setelah beres, HP saya boten wonten. HP hilang. Golek pojok-pojok ora ono wis. Hilang ya wis lah. Besok pulang ke Jakarta tuku maneh. Wis hilang wis, HP hilang wis. Mbunang dilali aku. Jam 9:30 malam ada orang ngetok pintu. Saya buka, petugas hotel dan ada anak laki-laki bawa HP saya. Ini HP Bapak ketinggalan di toko saya. Jadi saya kembalikan. Kira-kira HP ketinggalan di Setopati ning warung piye kira-kira? Itu contoh kecil, Bu. Itu kecil contoh itu. Kecil tuh. Contoh besar nih, contoh besar nih. Negara Afghanistan. Penduduknya 100% Muslim. Si jiwa orang dudu wong Islam. Terdiri dari 7 suku. Sukunya mek 7. Indonesia kan 400 luwih suku. Perang saudara sesama Afghanistan, sesama Islam, bahkan sama ahli sunnah jamaah sudah 40 tahun. Bom meledak di mana-mana, di jalan, di kantor, di pasar, di masjid lagi Jumatan dibom. Sing mati 800-an. Lagi maulid Nabi dibom. Sing mati kathah. Presidennya hafal Quran. Presiden hafal Quran namanya Profesor Burhanuddin Robbani, hafid Quran, dipateni kafir karena maunya negara kebangsaan, negara nation, negara nasional, nggak mau negara Islam. Si Pak Burhan ini, Syekh Burhani, kafir, pateni. Ono bocah wadon nembang haram, nembang bocah wadon nembang haram, pateni. Oh jadi nembang haram, mateni nggak haram. Itu Taliban tuh Afghanistan. Ayo, panjenengan pengen buatan dolan mriko. Islam kami loh, Islam kami ku. Pengen buatan. Walaupun Islam semua. Apa yang salah? Akhlaknya yang buradul. Nggih mboten. Suwang silipun negara Jepang. Kula samping sekawan ke Jepang itu. Aman, tentram, bersih, teratur, ora ono jambret, ora ono copet, ora ono calo. Riwon calo wonten ngriki? Kathah. Di Tiongkok itu Bu, di Tokyo ibu kota Jepang, segitu ramenya, boten wonten polisi ngatur mobil, boten wonten. Supir tertib kabeh, tertib dhewe. Pejabat tidak ada yang korupsi. Bukan takut neraka, bukan. Orang neraka di Jepang orang ngerti rokok. Nggak ngerti apa ya. Rokok ini nggak ngerti. Tapi jujur semuanya. Kenapa? Malu. Kalau saya korupsi, malu. Betapa malunya saya ini. Saya ini segini berpendidikan, punya status yang terhormat. Kok masih korupsi? Malu saya. Gitu loh. Ini orang Jepang. Pengen buatin datang Jepang. Pengen aman, tenang, tentrem. Bengi-bengi melaku-melaku orang diopo-opo. Jepang ini duduk Islam, duduk Kristen, duduk Yahudi, agamanya Shinto, agama lokal. Jadi yang bisa menghormati kita menjadi terhormat akhlaknya, bukan agamanya. Paham? Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Kajoran, Magelang bisa terhormat kalau akhlaknya baik. Bukan karena agamanya, bukan. Ono wong mau kemana Mas? Mau Kajoran. Yang ditanyakan bukan agamanya apa, bukan. Agamanya apa ya orang Kajoran? Enggak. Aman tidak di sana ya. Wong api-api ora ya. Oh, bagus-bagus. Aman. Tenang. Datang ke sini tenang. Ojo ngantek suwalike. Pripun? Berarti mesti Mas, ini Kajoran. Di sana gimana orangnya ya? Waduh, hati-hati. Maling kabeh. Aku tahu rono sholat masjid sepatu hilang. Koncoku sepeda motor hilang. Bahkan ono maneh wong Kajoran, saumpama iki.
utang duit ngomongin 2 minggu, 2 tahun durung bayar. Itu akhlak tuh. Agama Islam. Nabi Kanjeng Muhammad, kita usia Quran, akhlaknya masih belum kita andalkan, belum kita banggakan. Oleh karena itu, amanah dari Allah ini bukan hanya akidah dan syariah, tapi juga akhlakul karimah. Paham Bu? Jujur. Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orang yang jujur, sadiqul aqwal, tidak pernah bohong. Sepisan orang tahu, kanjeng Nabi bohong sepisan orang tahu. Kalau kanjeng Nabi bohong sepisan, dilaknat oleh Allah. Orang sing ngomong, yang wajib jujur sidik itu kanjeng Nabi, awake dhewe dudu Nabi. Jadi, sing wajib sidik Nabi, awake dhewe dudu Nabi. Jadi, jawab. Jadi gimana? Sing wajib sidik jujur kanjeng Nabi, awake dhewe dudu Nabi. Jadi, boleh bohong itu. Ya Allah. Kehilangan sifat sidik dampaknya sangat luas. Akibatnya sangat besar. Kehilangan sifat sidik jujur, korupsi di mana-mana. Saat ini korupsi di ratusan miliar, bukan triliun, ratusan triliun. Pertamina korupsinya 197 triliun. Setriliun itu 1.000 miliar, 1.000.000.000, 1.000 juta, 1 juta, 1.000. Usaha mau tuku cendol, Wonosobo, Magelang kelep Magelang. Mana lagi? Tambang PT Timah di Bangka itu. 10 tahun 300 triliun. Kominfo 8 triliun. Ini nak dimakan nih, Menteri Pendidikan. Lagi diperiksa kejaksaan. 9,9 triliun. Meh 10 kurang sidik. Indosuria 72 triliun. Ya Allah. Ini korupsi udah triliun-triliun Pak. Betul miliar buatan. Nah, korupsi miliar sih lucu itu. Kenapa? Karena kehilangan sifat sidik. Apa? Jujur. Hilang jujurnya. Walaupun pinter. Gak usah negara lah. Satu keluarga, suami istri gak kehilangan sidik, ribut. Suami mboten jujur, istri marah-marah. Istri mboten jujur, suami. Nah, hanya masalahnya akeh henti ya, suami apa istri sing ora jujur ya? Jawab. Sing sering mboten jujur suami apa istri? Suami. Betul Pak, betul? Betul? Sing sering ora jujur suami katanya, betul? Jawab, Bapak jawab. Sing sering mboten jujur suami apa istri, Pak? Mulai besok nih, mulai besok. Ayo, suami jujur pada istri, istri jujur pada suami. Bapak jujur pada anak menantu, anak menantu jujur pada orang tua. Insya Allah, urip kita damai, tentram, dan tenang, harmonis. Oke, siap nggih? Kita bangun kejujuran. Yang kedua, amanah insannya adalah kesejahteraan. Ayo kita bangun masyarakat Sutopati semuanya kaya, semua sejahtera. Perintah Allah itu, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artinya, jangan sampai kamu meninggalkan anak cucu yang dhi'afan, melarat. Usahakan kita hidup sejahtera. Pertanian, perdagangan, teknik. Ayo kita cari uang yang halal. Dan anak cucu kita sejahtera. Buatan di'afan, akwiya, kuat. Tidak melarat. Paham betul? Jadi membangun ekonomi itu termasuk amanah dari Gusti Allah. Ayo, tidak boleh di Sutopati ada orang melarat. Tidak boleh. Semua harus sejahtera. Wa daf'u dharari ma'sumin. Musliman kana aw ghaira muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskan. Orang yang maksum, yang baik-baik, bukan penjahat, muslim atau non muslim,
yang ada di Magelang, di Indonesia ini, semuanya harus cukup pangan. Wal iksai dan pakaian, wal iksai dan rumah, tempat tinggal. Wa tamrid dan obat-obatan, wajib tamrid dan biaya kesehatan. Semua warga masyarakat Indonesia yang baik-baik harus cukup sandang, pangan, papan, dan sehat. Tidak boleh khususnya di desa Setopati ada orang tidak punya rumah. Gak boleh. Harus semuanya punya rumah. Tidak boleh ada kelaparan. Tidak boleh ada kelaparan. Kalau di Magelang masih ada orang kelaparan, dosa semua kita ini. Sampai mati karena orang mangan, dosa besar. Nomor siji, bupati dosa, nomor siji. Nomor 2, Kapolres. Nomor 3, DPR. Nomor 15, Ketua NU. Nomor 15 itu. Dosa semua kalau ada orang sampai mati nggak makan. Walhasil amanah hadariyah. Kita harus membangun kesejahteraan. Oke? Monggo panjenengan golek duit sing rajin. Jam 3 esuk tangi tahajud. Terserah. Mau ping 11, mau 7, mau 5, mau 3, silakan. Saya bisa tahajud, istighfar ping 100, sholawat ping 1000. Pun. Terus maca sing iso maca Quran iki, sing iso maca Quran. Alif lam sajdah sepisan. Yasin sepisan. Waqiah ping 3. Tabarok sepisan. Ditambahi Asmaul Husna, laqad ja'akum rasulun fisikum. Allahu nur samawati wal ardi mathalun nurika mishkatin fiha misbah. Tambahin mana? Lau anzalna hadzal Qur'an al jawil atau khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sampai subuh, bar subuh, salat subuh, golek duit sampai duhur. Salat duhur, makan siang, golek duit mana? Sampai asar. Asar istirahat, salat asar, golek duit mana? Sampai maghrib. Maghrib istirahat. Pas sampai malam istirahat. Insyaallah uripe ala barakatillah. Golek duit niku juga amanah. Membangun kesejahteraan juga amanah. Tadi saya katakan tadi. Quran memerintah kita agar kita sejahtera kehidupan kita ini. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal ardha ibadiyas salihun. Bumi yang kaya raya ini timah, emas, belian, minyak, gas, mangan, boksit, granit, uranium. Indonesia ada semua itu. Ada semua di Indonesia itu. Untuk hamba-hambaku yang soleh, kata Allah. Indonesia ini subur makmur alamnya, kaya raya, untuk hamba-hambaku yang soleh. Setelah dilihat 50 orang kaya Indonesia, nomor 1 Prayogo Pangestu, duitnya 1.150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono yang punya Rokok Jarum, punya BCA 150 triliun. Nomor 3 Sinarmas Eka Cipta 700 triliun. Nomor 4 Antoni Salim 500 triliun. Nomor 6 wong Islam Khairul Tanjung yang punya Bank Mega. Nomor 30 songo wong Islam Haji Rashid. Nomor 40 wong Islam Muhammad Bayu. Tak golei wong 50 ini 50 orang. Orang Magelang gak ada tuh. Apalagi orang NU gak ada, orang NU malah solikin ta. Madrais Rauno blas. Padahal Allah sudah mengatakan, menegaskan, saya sediakan kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Walaqad katabna fiz zabur ba'da dzikr annal ardhal ibadiyas solihun. Jadi karena kita bodoh, karena kita malas, maka kita hidup melarat, miskin. Kemana-mana bikin proposal, bangun masjid proposal, bangun sholat, bangun madrasah, mau ada acara. Kanjeng Nabi waktu Mi'raj, Pak, waktu Kanjeng Mi'raj melihat ada orang laki-laki bangun dari kuburan gede dhuwur orangnya. Bos dilihat, diamati, mukanya bolong, mukanya nggak ada dagingnya. Kanjeng Nabi kaget, takon kalau malaikat Jibril, man hoya Jibril, sapa Jibril? Gede dhuwur kok, mukanya bolong. Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Saya setuju. Yang rajin minta-minta. Kok bakal tangsin kuburan, mukanya bolong, gak ada dagingnya itu. Oleh karena itu, mari kita bangun hadarah kesejahteraan. Okay?
cukup pangan, cukup sandang, omai bersih, bagus, 2 lantai. Pokoknya gini lah, gini. Kira-kira wong Sutopati ini semuanya beriman, bertakwa, beribadah. Semuanya cerdas, pinter, gak ada yang buta huruf. Semuanya kaya. Omai 2 lantai, mobilnya rata-rata Innova, gitu loh. Paham betul? Ini kalimatillah, untuk menghormati, mengagung kalimat Allah. Kami orang Islam, kami orang NU, kaya, sejahtera. Maka mencari uang tiap hari merupakan ibadah kepada Gusti Allah. Sholat, baru sholat lur duit, golek duit supaya kita sugih dengan halal. Itu namanya sama-sama ibadah. Sholat berarti mengemban amanah agama, golek duit amanah hadarah. Paham gak? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Syukron wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu ilaikum at-thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Matin ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim ya Hayy ya Qayyum ya Ghiyathal Mustaghithin aghithna wal muslimin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah wa an tahfadhna wa auladana min al-mahani wal fitan at'alna wa auladana farajan wa makhraja inna nas'aluka bi maqa'idil 'azzi wal 'ashik wa bi muntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa bizikal asna wa isyraqin nuri wajhikal adla bi fadlikal karim wa judikal 'amim wa bi kalimatika tammati lati la yujawizuna baru wala fajir ya akramul akramin ya hasibu ya jalil an tusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah. Inna nashkuru dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbuna wa rabbul mustad'afin. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la yasbiqul khaira illa Allah. Bismillah masyaallah la subhana illallah la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk la ya'ti bil hasanati illa anta wa sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bik la mani'a lima a'tayta wa la mu'ti lima man'ta. Allahumma inna ala dinina bid dunya wa ala dunya bit taqwa wa ala taqwa bil amal wal amal bit taufiq wa ala kulli dhalika bi lutfika ya Allah al munhi ila jannatika wa ridhaq ma'an nadhr ila wajhikal karim ya arhamar rahimin ya dzal mawahib wal aslan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi walhamdulillahi bil alamin. Al-Fatihah.